Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memulai materi di semester 2 ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah alkena. Nah, sebelum masuk ke alkena, saya akan bahas dulu mengenai hidrokarbon ya. Jadi, hidrokarbon adalah senyawa yang memiliki unsur hidrogen dan karbon sebagai penyusunnya. Dari namanya aja kita sudah bisa tahu ya, bahwa hidrokarbon ini pasti ada unsur hidrogen dan karbon di dalamnya. Nah, kita sudah bahas mengenai unsur dalam tabel periodik unsur waktu di semester lalu. Nah, mungkin kamu bisa buka-buka lagi tentang tabel periodik unsur. Nah, kita lihat ada unsur karbon dan unsur hidrogen ya. Nah, unsur hidrogen ini memiliki satu elektron valensi. Nah, si hidrogen ini dia terletak di golongan 1A. Nah, terus yang C atau karbon ini memiliki nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi. Nah, kenapa ada 4 elektron valensi? Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas waktu di sistem periodik unsur ya. Jadi konfigurasi elektronnya kan 2 dengan 4. Nah, jadi 4 elektron ini berada pada kulit paling luar, jadi disebut dengan elektron valensi. Nah, karena dia ada 4 elektron valensi, makanya dia terletak di golongan 4A. Nah, keempat elektron valensi ini dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom-atom lain, nah membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, jadi kan kita juga udah bahas mengenai ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini ada dua, ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini berdasarkan pemakaian elektron bersama. Jadi, si atom karbon ini bisa menyumbangkan 4 elektronnya untuk berikatan. Nah, tujuannya apa untuk berikatan? Nah, agar si unsur-unsur ini dapat menjadi suatu senyawa yang stabil. Nah, kalau tadi si H, dia hanya punya 1 elektron untuk berikatan. Nah, ketika dia berikatan, dia hanya akan memberikan 1 elektronnya. Kalau tadi karbon ada 4. Nah, karena senyawa hidrokarbon ini sangat banyak ya, jadi di alam ini senyawa hidrokarbon ini sangat banyak sekali. Nah, untuk memudahkan mempelajari senyawa hidrokarbon ini, biasanya para ahli ini menggolongkan senyawa-senyawa hidrokarbon berdasarkan susunan atom karbon di dalam molekulnya. Nah, jadi untuk penggolongan senyawa hidrokarbon ini nanti ada yang namanya senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Nah, yang akan kita bahas spesifik di semester 2 ini adalah hanya senyawa hidrokarbon alkena. Ya, untuk alkana dan alkunanya kita tidak mempelajari. Jadi kita hanya mempelajari senyawa hidrokarbon alkena. Nah, alkena itu apa? Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap 2. Nah, nanti di situ bisa dilihat gambarnya ya. Nanti si C dengan C ini dia ada stripnya 2. Nah, di situ adalah ikatan. Jadi yang strip ini itu namanya ikatannya ya dalam penulisan struktur hidrokarbon. Nah, jadi dia punya ikatan rangkap 2 di dalamnya. Oke, rumus umum alkena ini adalah CnH2n ya. N ini adalah banyaknya atom karbon di dalamnya. Jadi kalau misalnya N-nya kita ganti dengan 2, berarti kan C-nya 2, berarti hanya 2N, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti hanya ada 4. Kalau C-nya ada 3, berarti hanya 2 kalinya, yaitu ada 6. Kalau C-nya ada 4, berarti 2 kalinya itu 8, dan seterusnya ya. Nah, bisa dilihat di tabel. Nah, tabel ini disebut dengan deret homolog namanya ya. Deret homolog alkena. Nah, tadi udah saya jelasin jumlah atom karbonnya 2, maka rumus molekulnya itu C2H4. Nah, nanti di dalam senyawa hidrokarbon ini, dalam pembelajaran senyawa hidrokarbon ini ada 2 namanya ya. Ada rumus molekul dan ada rumus struktur. Nah, kalau rumus molekul ini dia ditulis
C dengan H, C-nya ada berapa, H-nya ada berapa. Nah, kalau rumus struktur itu digambarkan ya. Jadi kalau misalnya C2H4, bagaimana ikatannya? Nah, itu disebut dengan rumus struktur. Nah, jadi ikatan-ikatannya dijelaskan di dalam rumus struktur. Nah, kalau rumus molekul hanya dihitung jumlah C dengan jumlah H-nya saja ya. Oke, untuk C2H4 bisa dilihat di situ rumus strukturnya H2C strip 2 CH2. Nah, jadi kalau kita jumlahkan semuanya, di situ kan H yang di kiri ada 2, H yang di kanan ada 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, di situ C-nya ada 2. C yang memiliki ikatan rangkap di kiri dan di kanannya ya. Jadi C-nya 2, hanya 4. Nah, untuk nama di sini ada namanya etena. Nah, satu lagi ciri khas dari alkena, dia memiliki nama belakang harus ada tambahan enaknya ya. Jadi nanti ada etena, ada propena, ada butena. Nah, belakangnya ada enak karena dia alkena. Lanjut, untuk jumlah atom karbonnya 3, berarti nanti hanya dikali 2-nya aja, yaitu 6, berarti C3H6. Nah, rumus strukturnya ini H2C strip 2 CH strip 1 atau ikatan tunggal CH3. Nah, kalau kita jumlahin hanya di situ ada 2. Nah, yang di tengah-tengah itu hanya cuma 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya, misalnya H1 enggak ya, berarti H aja. Nah, tambah 1 ditambah H yang paling ujung itu ada 3, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah 3 jadinya 6, makanya hanya ada 6. Nah, di situ C-nya dibikin jadi 3 1 2 3 ya. Nah, namanya apa? Namanya adalah propena. Nah, terus lanjut untuk jumlah atom karbonnya 4, nanti hanya C4H8. Nah, bisa dilihat sama urutannya seperti itu. Nah, jadi namanya nanti untuk C4H8 itu namanya butena. Nah, kenapa di sini ada 1? 1 itu menunjukkan letak ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya itu memang ada di atom karbon yang pertama, jadi tulis 1. Nanti kalau ikatan rangkapnya di atom karbon yang kedua, kita tulis dengan 2. Untuk C5H10 namanya 1 pentena, untuk C6H12 namanya 1 heksena, untuk C7H14 namanya 1 heptena, C8H16 namanya 1 oktena, untuk C9H18 namanya 1 nonena, untuk C10H20 namanya 1 dekena. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai struktur saja. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai tata nama. Jadi nanti kalian paham dulu bagaimana cara menuliskan strukturnya, dan bagaimana cara membedakan dengan rumus molekul, dan dihafalkan juga nama-nama dedirat homolog alkena itu. Baru nanti kita ke tahap selanjutnya. Nah, jadi untuk menuliskan rumus struktur ini bagaimana caranya? Nah, jadi saya kasih contoh misalnya untuk penulisan rumus struktur etena. Etena itu rumus molekulnya adalah C2H4. Nah, bagaimana kita membuat rumus strukturnya? Nah, pertama kita tulis dulu atom karbonnya ya. Nah, jadi kita tulis dulu di sini C yang pertama karena C-nya ada 2. Nah, yang satu lagi di sini adalah C yang kedua. Nah, tadi kan alkena itu sifatnya adalah memiliki ikatan rangkap ya, ikatan rangkap satu antara atom karbonnya. Nah, kita bikin ikatan rangkapnya itu di sini untuk C yang satu dengan C yang kedua ya. Nah, jadi ini ikatan rangkapnya. Nah, sekarang di sini kan hanya ada 4 ya. Bagaimana cara mengisi H-nya? Nah, tadi udah saya bahas ciri khas atom karbon itu dia punya 4 elektron untuk bisa berpasangan. Nah, di sini dia baru dipakai 2. Berarti untuk C yang ini
dia masih punya 2 elektron lagi untuk bisa berpasangan. Nah, jadi di sini kita tulis untuk H yang pertama. Nah, kemudian di sini kita tulis untuk H yang kedua. Nah, jadi 4. Kita jumlahin, apakah C yang ini udah mempunyai 4 ikatan? Kita lihat ya ikatannya. Tadi kan yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 ikatan ya untuk C yang ini. Nah, sekarang C yang ini dia baru 1, 2. Nah, dia punya 2 lagi kan untuk berikatan. Nah, kita isi sekarang dengan H yang ketiga dan H yang keempat. Nah, di sini H yang ketiga, di sini H yang keempat. Nah, itu begitu cara menuliskan rumus struktur dari molekul alkena yaitu etena ya. Saya tulis tadi di sini ya. Ini H yang pertama, ini H yang kedua, ini H yang ketiga, dan ini adalah H yang keempat. Nah, ini ikatan C yang pertama, C yang kedua, C yang ketiga, dan C yang keempat. Ini ikatan C yang ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, begitu cara menuliskan rumus struktur ya. Oke, lanjut lagi. Contoh yang kedua yaitu misalnya saya ambil yang propena. Propena ini punya atom karbon 3 dan H-nya kali 2-nya berarti 6 ya. Tadi langkah pertama yang kita akan tuliskan itu adalah atom karbonnya dulu ya. Berarti di sini atom karbonnya ada 3, kita tulis 1, 2, 3. Nah, tadi ciri khas dari alkena adalah memiliki 1 ikatan rangkap ya. Nah, berarti ikatan rangkapnya ada di sini. Nah, sisanya ini adalah ikatan tunggal ya. Jadi nggak usah dibikin rangkap 2 kali, 1 aja di sini. Atau misalnya mau di sini nanti jadi 1, nggak apa-apa. Nah, jadi saya mulai dari sini, di sini 2, di sini 1, mau di sini 2, di sini 1, nggak masalah. Oke, udah dibikin ikatan rangkapnya. Sekarang kita ingin menaruh atom H-nya atau atom hidrogennya ya. Kita taruh di mana atom hidrogennya? Oke, di sini kan jumlahnya ada 6 ya. Oke, atom hidrogen yang pertama ini ada di sini 1 H. Nah, di sini H. Nah, sekarang kita hitung dulu ikatan yang di sini ya. Di sini kan ikatannya udah 1, 2, 3, 4. Berarti sudah pas ya C yang ini. Nah, sekarang C yang ini ikatannya baru berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti supaya jadi 4 dia masih kurang 1 lagi. Berarti kita tambahin H-nya lagi di sini ya. Sini kita tambahin H. Nah, sekarang untuk yang ini, nah dia cuma ada 1 ikatan aja. Berarti supaya jadi 4 dia masih kurang berapa lagi? Dia masih punya 3 lagi ya. Jadi kita harus menambahkan H-nya sebanyak 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, sekarang kita jumlahin H-nya ya. Ini H yang pertama, ini H yang kedua, ini H yang ketiga, ini H yang keempat, ini H yang kelima, ini H yang ke-6. Nah, jadi begitu cara membuat rumus strukturnya. Kalau masih belum paham lagi, kita coba lagi sekarang untuk C4. H-nya 8. Kita tulis C-nya lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan rangkapnya di mana? Di sini. Tuh. Di sini ikatan tunggal, di sini ikatan tunggal. Nah, sekarang kita taruh H-nya di mana? H-nya jadi kan ada 8 ya. Kita tulis. Berarti di sini C yang di sini sudah ada berapa ikatannya? 1, 2. Nah, berarti dia masih punya 2 lagi. Kita bikin H yang pertama, H yang kedua. Nah, C yang di sini dia sudah punya berapa ikatan? 1, 2, 3. Nah, dia kan masih punya 1 lagi. Berarti kita masih
bisa isi hak. Jadi masih ada kuotanya lagi satu lagi. Nah, C yang di sini dia udah punya berapa ikatan? 1, 2. Berarti kalau ada 4 dia masih punya 2 lagi. Kita taruh lagi kuotanya masih bisa di sini ya, 2 lagi hanya. Nah, yang di sini cuma ada 1 ikatan. Nah, berarti kuotanya masih sisa 3 lagi ya. Tuh 2, 3. Nah, sekarang kita hitung jumlah haknya. Di sini H yang pertama, H yang kedua, H yang ketiga, H yang keempat, H yang kelima, H yang keenam, H yang ketujuh, H yang ke-8. Sesuai dengan jumlah H-nya itu ada 8. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Walaupun mungkin dengan kualitas video dan audionya yang kurang bagus ya, mungkin masih banyak perbaikan. Nah, yang penting materinya sudah saya sampaikan walaupun kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanya saja di classroom ya. Jadi masih apa saja yang bingung atau boleh japri WA saya ya. Oke, untuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.